warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah praktikum jaringan komputer semester 3 Universitas Bina Sarana Informatika kelas 17 3A27. Di sini kami beranggotakan Lutfi Dwi Septian, Nurlian Zuan, dan Regita Wanda. Untuk materi yang pertama tentang pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dalam bertukar data. Jaringan komputer sendiri memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya antara lain memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date, serta membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Untuk manfaatnya antara lain, jaringan komputer dapat sharing research. Jaringan komputer merupakan media komunikasi efektif dan multimedia, serta jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin atau hak akses data yang lebih terjamin. Untuk jenis jaringan komputer, berdasarkan pola pengoperasiannya, jaringan komputer terbagi menjadi jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Berdasarkan jangkauannya, jaringan komputer terbagi menjadi LAN atau Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan WAN Wide Area Network, serta Internet. Berdasarkan media transmisinya, jaringan komputer terbagi menjadi wireless network dan wireless network. Berdasarkan topologinya, jaringan komputer terbagi menjadi topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi tree atau hybrid, dan topologi mesh. Untuk struktur jaringan komputer terbagi menjadi hardware and device, hardware intermediary device, media transmisi, dan software. Untuk materi yang kedua tentang praktikum cabling, crossover, dan stride. Alat yang digunakan untuk melakukan praktikum kabel antara lain kabel UTP, crimping tool, dan konektor RJ45. Kabel UTP adalah jenis kabel yang berisikan 4 pasang kabel yang biasa digunakan untuk membuat jaringan komputer. Kabel twisted pair dibagi menjadi 2 jenis, di antaranya ada shielded dan unshielded. Untuk shielded merupakan kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded merupakan kabel UTP yang tidak memiliki selubung pembungkus. Selanjutnya ada kabel stride. Kabel stride itu untuk menghubungkan device yang berbeda. Kabel stride itu tersusun atas kabel dengan warna. Untuk ujung A-nya disusun dengan kabel yang berwarna putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk ujung yang B-nya terdiri dari putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk kabel stride, pada ujung A dan ujung B-nya itu susunan warna kabelnya itu sama. Selanjutnya ada kabel crossover, yaitu untuk menghubungkan device yang sama. Pada kabel crossover, untuk susunan warna kabelnya pada ujung A ada putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk ujung B-nya terdiri dari susunan putih hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat, dan coklat. Untuk kabel cross, untuk ujung A dan ujung B-nya itu berbeda. Sedangkan kalau untuk kabel stride, untuk ujung A dan ujung B-nya itu sama. Selanjutnya ada crimping tool. Crimping tool merupakan alat yang digunakan untuk memasang kabel UTP ke RJ45 atau RJ11. Dan konektor RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang memiliki fungsi sebagai konektor topologi jaringan komputer LAN dan topologi jaringan lainnya. Di sini saya akan melakukan pembuatan hotspot. Kita tinggal masuk ke interface aja. Untuk interface WLAN-nya di sini masih dalam keadaan mati. Untuk menyalakannya kita tinggal klik tombol checklist. Untuk modenya kita ganti menjadi AP bridge. Gunanya itu
untuk memberikan sinyal ke device yang terkonek kepada router mikrotik. Untuk SSID-nya kita ganti menjadi ruang tamu. Kita apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke hotspot setup. Untuk hotspot interface-nya WLAN, kita ganti non, next. Oke. Hotspot setupnya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan ke user profile. Kita tambahkan di sini, kita akan memberikan nama mahasiswa atau bisa juga murid. Nah, di sini kita bisa memberikan batasan atau batas maksimal untuk upload dan download. Di sini saya akan memasukkan 512 KB dan 512 KB. Kita apply dan oke. Ini untuk murid. Selanjutnya kita akan menambahkan user untuk murid agar bisa masuk ke WiFi yang telah kita buat. Di sini untuk usernya kita ganti menjadi murid dengan password murid23 dan profilnya murid yang telah kita buat agar dapat terbatasi penggunaan internetnya. Saya akan membuat simple queue. Sebelumnya saya sudah pernah membuatnya, tapi sekarang kita akan buat yang baru. Kita lihat siapa saja yang sudah terkonek. Oke, kita pilih target uploadnya berapa dan target downloadnya berapa. Oke. Jadi kita pilih yang show columns dan downloads. Selanjutnya ada show columns lagi dan upload. Nah, di situ sudah tertera, bisa kita lihat untuk upload dan downloadnya sudah masuk, sudah berjalan. Ini saya akan menjelaskan tentang tunnel. Tunnel atau VPN, Virtual Private Network, adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk membuat jalur private secara virtual pada jaringan publik atau internet dengan mengenkapsulasi atau membungkus paket IP di dalam paket IP yang lain. Untuk keamanan, VPN dibagi menjadi dua, yaitu Security VPN dan IP VPN. Security VPN yaitu metode sambungan VPN yang menerapkan beberapa hal terkait pengamanan komunikasi data seperti enkripsi dan sebagainya. IP VPN, metode sambungan VPN yang dilakukan oleh IP melalui media IP secara keseluruhan di dalam jaringan internalnya. Lalu ada macam-macam VPN. Di sini VPN terbagi menjadi 4. Ada PPTP yaitu Point to Point Transfer Protocol, L2TP atau Layer to Transfer Protocol, SSTP dan SSTP atau Secure Socket Tunneling Protocol. Dan terakhir ada Open VPN. Saya akan menjelaskan masing-masing dari macam-macam VPN tersebut. Pertama ada PPTP. PPTP merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke server pribadi perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui TCP atau IP. PPTP sendiri dari segi konfigurasi merupakan yang paling sederhana dan fleksibel. Dan klien dapat menggunakan jenis OS apapun. Untuk komunikasi, PPTP menggunakan protokol TCP port 1723 dan IP protokol 47 GRE untuk enkapsulasi paket data. Di sini dapat kita lihat bentuk dari topologi PPTP. Selanjutnya ada L2TP yang merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. L2TP sendiri memadukan dua buah tunneling protokol, yakni L2F milik Cisco dan PPTP milik Microsoft.
Untuk komunikasi menggunakan UDP port 1701 dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Dapat kita lihat juga di sini bentuk topologinya, di mana L2TP server memberikan internet ke L2TP client. Selanjutnya ada SSTP. Di sini SSTP membutuhkan sertifikat SSL di masing-masing perangkat, kecuali jika keduanya menggunakan router OS. Untuk komunikasinya sendiri, SSTP menggunakan TC port 443 SSL, belum semua OS support VPN dengan metode SSTP. SSL atau TLS sendiri memberikan keamanan transportasi tingkat dengan kunci negosiasi, enkripsi, dan integritas lalu lintas memeriksa. Berikut dapat kita lihat topologi dari SSTP. Selanjutnya, terakhir ada OpenVPN. OpenVPN biasa digunakan ketika dibutuhkan keamanan data yang tinggi. Untuk komunikasi menggunakan UDP port 194 dan dibutuhkan sertifikat pada masing-masing perangkat untuk bisa terkoneksi. Bisa digunakan hampir pada semua OS dengan bantuan aplikasi ketiga. Di sini kita lihat bentuk topologi dari OpenVPN. Oke, saya melakukan tugas pertemuan 5. Itu ada user management, bandwidth control, dan juga set blocking. Saya melakukan user management dulu. Ini saya sudah buat tadi ya. Saya akan buat baru. Ini kita masukkan Lutfi dengan grup. Kita dengan write saja. 23456 23456 23456. Perbedaan write dengan full itu, kalau write itu cuman bisa tidak mempunyai keseluruhan seperti full. Dia tidak bisa menghapus user dan tidak bisa mengkonfigurasi beberapa yang ada di sistem mikrotik. Selanjutnya view 2, sistemnya di write dengan password, kita tidak berikan password. Oke, kita mau keluar dulu dan buka winbox baru. Di sini kita mau masukkan Lutfi dengan password 123456. Oke, Lutfi yang ini hanya bisa write. Oh, yang tadi gak bisa write doang. Kedua, kita keluar. Oke, itu saja untuk user management. Sekarang saya mau melakukan bandwidth control. Bandwidth control ini kita masuk ke queue. Kita tambahkan untuk targetnya itu saya terkonek dengan Ether 2. Makanya kita akan pilih jadi Ether 2 dengan nama port Lutfi. Nah, di sini kita mau masukkan uploadnya. Saya di sini akan masukkan 512 dan target downloadnya jadi 512. Mungkin nggak usah pakai IK ya. Kita apply, kita oke. Nah, ini jadi hanya apa ya bilangnya, dimaksimalin hanya untuk upload 512 bit KB ya, hanya untuk 512 KB. Tapi di sini saya maunya full aja deh. Oke, ini untuk bandwidth control. Nah, sekarang saya melakukan di sini saya akan melakukan pemblokiran pada website. Website yang saya pengen blok kali ini adalah Kaskus.
Kita lihat. Saya juga udah buat yang lain, tentunya Facebook ya. Untuk Facebook sudah tidak bisa dibuka. Mungkin ini sedang loading. Oke, kali ini saya mau melakukan konfigurasi OSPF dengan Winbox ya. Oke, so kita mulai. Oke, untuk router 1 sudah kita berikan IP address. Sekarang kita memberikan IP address untuk router kedua. Oke, kita tes ya pertama-tama. Statusnya no root to host karena belum diberikan OSPF nya. Oke, OSPF untuk router 1 sudah selesai. Kita mau melakukan lagi untuk router yang kedua. Oke, kita lihat di roots. Oke, kita akan tes lagi. Berhasil. Kita tes router kedua. Berhasil. Oke. Oke, kali ini saya akan melakukan konfigurasi IP address pada, maksudnya VPN pada MikroTik. Yang pertama kita harus ke pool. Dan memberikan IP address. Oke, pembuatan pool untuk VPN sudah selesai. Sekarang kita mau ke PPP, pembuatan profile untuk si VPN ini. Oke, kita akan pakai yang sudah kita buat tadi pool. Oke, di sini kita ganti
DNS server dan juga WNS servernya. Kita ganti protokolnya jadi use encryption dan limit only one. Itu sudah selesai. Sekarang kita akan buat user yang untuk masuk ke dalam VPN ya. Di sini saya akan melakukan user 1 service kita ganti di WPTP dan WPTP profile. Server kita enable dan juga kita ganti dengan ini. Ke firewall kita ke filter rule, actionnya jadi accept, C nya input, protokol kita ganti jadi 6 dan destination portnya itu 1723. Baik, oke. Sekarang kita buat baru mikrotik kamar. Untuk masukkan server atau addressnya kita melihat di quick set dan kita ganti jadi home AP. Nah, yang kita gunakan itu ini untuk login, untuk menghubungkan ke VPN nya. TP user dan itu kita masukkan user yang sudah kita buat tadi. Oke, kita connect. Nah, koneksi sudah berhasil terconnected ya, walaupun ini tidak ada internetnya, tapi sebenarnya ini internetnya jalan. Kalau saya buka website contoh Kaskus, nah Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan IP menggunakan Winbox. Kita ke DHCP client untuk Ether 1. Ada di address. Ini sudah memberikan IP untuk Ether 1. Selanjutnya kita akan memberikan IP untuk Ether 2. 192.168.5.6.1. Oke. Agar dapat terkoneksi ke internet, Ether 2. Oke. Kita berikan 888. Oke. Lalu DHCP firewall kita ganti menjadi masquerade. Oke. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi EOIP pada mikrotik. Pertama kita ke DHCP client untuk memberikan klien untuk router 1. Kita berikan juga IP address-nya 192.168.131 Ether 2. Kita berikan lagi DHCP client untuk router 2. Kita berikan juga IP-nya yaitu 192.168.132.5.264. Ethernya kita ganti dulu menjadi Ether 2. Oke. Setelah itu kita ke firewall. Agar dapat berjalan.
router 2 juga kita lakukan yang sama pada router 2. Oke. Jika sudah, kita akan ke interface. Kita buat EOIP tunnelnya. Oke, 10 10 10 253. Tunnelnya kita masukkan 7. Pada router 2 kita lakukan hal yang sama, memberikan EOIP 192.168.56.101. Tunnel ID-nya kita berikan 7. Setelah memberikan tunnel, kita akan memberikan bridge. Kita tinggal mengapply saja pada router 1 dan router 2-nya. Portnya kita akan berikan EOIP tunnel. Ether 2